Baiklah, selamat siang bagi kita semua yang ada di tempat ini. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita dengan kita mengakui dosa-dosa kita terlebih dahulu ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Syurgawi. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya persilakan kita semua untuk berdiri, bersama kita akan mengangkat satu pujian. Kuburmu terbuka, kau tak kalahkan maut, dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum, sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan, dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, Injil
atas segala raja dalam hidup kami. Kami siap memuji Engkau. Amin. Sekali lagi selamat siang semuanya. Kita sama-sama menaikkan satu pujian sambil kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bersama kita bertepuk tangan, kita katakan ajaib Kau Tuhan. Bersama kita bertepuk tangan. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan diuraikan, bersama kita akan mengangkat satu pujian.
Bacaan Alkitab yang pertama, Perjanjian Lama diambil dari Nehemia 9 ayat 6 sampai 15. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semua itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberi kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda mukjizat-mukjizat di depan Firaun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memansyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahu kepada mereka sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukumanmu dengan perantaran Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Alkitab yang kedua terambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipungut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat siang semuanya. Sekali lagi selamat siang. Oke, mari kita satukan hati kita siapkan hati kita dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dan biarlah hati dan telinga kami dapat mendengar apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara kepada setiap dari kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita baca tadi dari Nehemia dan juga 1 Korintus ya. Tema yang saya angkat pada siang hari ini adalah Allah yang setia. Lucunya, Reverend Rafael di Surabaya juga Allah lagi. Temanya sama, Allah setia, cuman beda yangnya aja ya. Terus Bu Hertina tadi bilang ke saya, kalian berarti pemikirannya sama. Ya, jadi tema hari ini adalah Allah yang setia. Sebelum saya masuk ke intinya, saya mau ceritakan suatu cerita dulu. Ada suatu kisah tentang seorang ayah yang selalu mengampuni anaknya. Jadi suatu hari di suatu tempat yang gak usah disebutkan di mana, ada satu keluarga yang hidup dengan bahagia. Bisa dibilang dia itu mereka itu punya kecukupan ya, punya secara materi cukup, bahagia juga, tidak ada yang kekurangan. Keluarganya itu ada papa, mama, dan 1 anak. Sebenarnya kalau kita lihat dari kehidupan anak ini, itu gak ada yang kurang. Pertama, dia kaya raya. Kedua, orang tuanya lengkap. Ketiga, orang tuanya sayang sama dia. Kalau kita lihat gak ada yang kurang ya. Semuanya dia miliki. Tapi sayangnya anak ini menyalahgunakan kasih orang tuanya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia diam-diam mengambil uang orang tuanya, karena banyak ya. Dia ambil, dia hambur-hamburkan, dia pakai untuk pesta, dia pakai untuk narkoba, dia pakai untuk segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Sampai akhirnya dia terjerat kasus narkoba dan akhirnya dipenjarakan. Ya. Udah gitu setelah masuk penjara akhirnya dia keluar. Setelah keluar ayahnya dan ibunya merangkul dia lagi dan diampuni. Tapi setelah itu dia melakukan lagi. Kali ini tapi bukan kasus narkoba. Dia terjerat judi online. Sampai ratusan miliar. Ya. Tapi setelah itu dia gak bisa bayar, akhirnya masuk penjara lagi. Akhirnya setelah ditebus lagi sama orang tuanya, akhirnya dia, ya udah maaf ya Pak, Ma, saya gak akan ngelakuin lagi. Sampai pada akhirnya, udah dimaafkan, dia jatuh lagi ke hal yang sama, dia jatuh lagi ke hal yang sama. Tapi hebatnya dari orang tuanya ini adalah, dia selalu memaafkan dan menerima anaknya itu. Walaupun anaknya itu sudah melakukan hal seperti itu, tapi ayah dan ibunya tetap membuka tangan dengan lebar untuk anaknya dan menerima dia untuk kembali ke rumah. Nah sebenarnya cerita ini itu sama, mirip, bukan sama ya, mirip kayak hubungan kita sama Tuhan. Kadang kita sebagai manusia berkali-kali jatuh, berkali-kali mengecewakan Tuhan, berkali-kali membuat dosa. Tapi apa? Tuhan dengan setia menunggu kita untuk pulang. Karena kita adalah anaknya. Oke, kita lihat dari 1 Korintus tadi yang Andri bacain. Nah, di dalam 1 Korintus itu pasal yang ke-10, judulnya adalah bangsa Israel sebagai suatu peringatan. 1 Korintus ini kan ditulis oleh Rasul Paulus ya untuk jemaat Korintus. Dia menuliskan bagaimana kehidupan bangsa Israel itu merupakan suatu peringatan bagi kita semua, orang-orang yang berdosa dan
bagaimana dosa itu dapat menghancurkan kita sebagai umat Tuhan. Dan di sini ada beberapa dosa sebenarnya yang disebutkan ya. Pertama, menjadi penyembah berhala. Kedua, mencobai Tuhan. Ketiga, bersungut-sungut. Sama ada percabulan juga. Jadi sebenarnya kalau dosa-dosa ini kita lihat, kita udah bisa lihat dari zaman dulu, bahkan sampai zaman sekarang ya. Sampai zaman sekarang kita masih bisa lihat itu juga di kehidupan manusia. Dan kalau kita lihat dari dosa-dosa itu, kalau tadi teman-teman perhatiin, di 1 Korintus pasal yang ke-10 itu, setelah Rasul Paulus mengatakan macam dosa yang mereka lakukan, setelah itu dia menyebutkan juga akibatnya. Jadi setelah menyembah berhala, ia akan tewas. Setelah mencobai Tuhan, ia akan dipagut ular. Setelah bersungut-sungut, ia akan dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, jadi sebenarnya pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita harus pikir lagi, sebenarnya ini karena kesalahan kita sendiri atau gimana nih? Kita harus lihat juga. Dan saat ini banyak juga dari kita yang masih melakukan hal-hal seperti ini. Tapi mungkin dalam konteks yang lebih modern ya. Kayak misalnya penyembah berhala. Mungkin sekarang masih ada yang menyembah patung-patung seperti itu masih ya. Atau bahkan di pedalaman masih ada yang ngasih sesajen ke pohon-pohon. Atau misalnya masih menyembah matahari, ada juga. Tapi kalau di kota ini, yang menjadi berhala apa teman-teman? Handphone. Handphone, media sosial. Ya. Idola K-pop. Dan saya nggak bilang hal-hal itu jelek, enggak. Tapi itu tidak baik kalau ya ada kalaunya. Kalau kita menggantikan posisi Tuhan dengan hal-hal itu. Kalau teman-teman masih bisa bangun pagi untuk mengucap syukur dulu sebelum lihat HP, tandanya HP itu bukan berhala. Tapi kalau kebalikannya, ya teman-teman nilai sendirilah ya. Kalau kebalikannya, kita buka HP dulu baru kita doa sama Tuhan. Mungkin harus kita tanya ulang sama diri sendiri. Sebenarnya yang jadi Tuhan kita itu siapa? Handphone atau Tuhan? Itu kalau di zaman modern ya. Terus mencobai Tuhan. Kadang suka ada yang dengar doa kayak gini enggak? Tuhan, kalau misalnya Tuhan memang berkehendak aku sama dia, tolonglah kasih tanda. Ketawa yang di belakang. Kasih tanda lah. Misalnya dia tiba-tiba datang gitu ke rumah aku. Itu sebenarnya ya tanpa kita sadari itu kita mencobai Tuhan loh. Karena kita mau ngetes Tuhan. Tapi kalau kita nggak ngetes Tuhan, ya Tuhan mungkin saya memang suka sama dia sih. Tapi kalau Tuhan nggak berkehendak, ya udah nggak apa-apalah. Biar kehendakmu aja yang terjadi. Ya, itu. Tapi banyak juga contoh-contoh yang lain. Itu salah satunya contoh mencobai Tuhan. Bersungut-sungut. Nah, ini juga saya masih belajar ya. Bersungut-sungut. Siapa di sini yang kalau kerjaannya banyak bersungut-sungut? Atau yang pelayanannya gak habis-habis bersungut-sungut? Aduh Tuhan tiap minggu ke gereja lagi. Pelayanan lagi. Capek Tuhan. Ya, itu bersungut-sungut. Atau jangankan soal pelayanan. Si bos ini gimana sih? Udah tahu saya udah bekerja keras. Tapi tetap aja ada revisi lagi. Atau skripsi. Tuhan saya kan udah benerin tapi kenapa dosen pembimbing saya gak pernah puas gitu. Itu bersungut-sungut teman-teman. Itu contoh-contohnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat akibat dari dosa-dosa ini pada zaman dulu serem ya. Dibinasakan oleh malaikat maut. Dipagut ular. Tewas, wah kayak berat gitu akibatnya ya. Jadi terkadang permasalahan yang kita alami dalam hidup ini juga merupakan akibat dari kesalahan dan kebodohan kita sendiri sebagai manusia. Kadang kita tidak menyadarinya dan justru kita malah menyalahkan Tuhan. Saat kita ada masalah, kita cenderung menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa gini? Tuhan kenapa itu? Ya, tapi kita
kadang itu kita nggak melihat ke diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan sehingga pencobaan itu datang kepada kita. Manusia itu sangat lemah ya teman-teman ya. Bahkan orang yang sudah punya pendirian pun bisa aja jatuh dalam dosa. Bahkan pendeta pun bisa jatuh dalam dosa. Manusia itu lemah banget. Dan dalam kisah ini juga kita bisa lihat bagaimana bangsa pilihan Allah juga jatuh ke dalam dosa. Padahal udah pilihan Allah loh, pilihan. Tadinya dia istimewa, tapi tetap aja jatuh ke dalam dosa. Tapi hebatnya Tuhan kita ya, ini yang membuat aku wow gitu ya sama Tuhan kita. Walaupun bangsa Israel itu udah melakukan banyak banget dosa. Dari Nehemia dan 1 Korintus, kita tetap bisa melihat bagaimana Allah tetap mengasihi dan menyertai bangsa Israel. Sebenarnya kalau dilihat ya, lebih banyak penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan loh. Aku sebutin ya, dari Nehemia. Pertama, waktu bangsa Israel lari dari Mesir, Tuhan membantu mereka untuk membelah laut ya, sehingga mereka bisa lewat. Itu. Kedua, dengan tiang awan Tuhan memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan mereka. 3, Engkau telah turun, Tuhan telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah yang baik. Dan yang kelima, telah diberikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar dan air. Dan Tuhan mengeluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Jadi Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu untuk melepaskan dahaga mereka. Dosanya bangsa Israel banyak ya, tapi penyertaan dan kasih Tuhan lebih dari itu. Itu yang hebat dari Tuhan kita. Tetapi setelah Tuhan melakukan hal-hal itu untuk mereka, nenek moyang kita yaitu bangsa Israel, mereka malah bertindak angkuh, sombong, ya. Ternyata ada ya manusia kayak gitu. Mungkin kita juga masih kayak gitu kadang ya. Udah ditolong Tuhan, tapi kita masih merasa apa? Saya tanpa Tuhan juga bisa kok. Saya nggak perlu Tuhan. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita udah dibantu banyak sama Tuhan. Dan tidak patuh pada perintah-perintahnya Tuhan. Kalau kita lihat kisah ini gimana teman-teman, bangsa Israel? Mungkin kalau kita menilai lebih gampang ya. Kurang ajar ya. Bisa dibilang kurang ajar loh. Udah dibebaskan dari Mesir, udah dituntun, udah dikasih makan, udah dikasih air, udah dikasih tiang awan, tiang api. Masih. Dan kadang kita juga seperti itu. Makanya judulnya tadi apa? Bangsa Israel sebagai peringatan untuk kita. Tapi setelah banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Allah tetap setia. Allah tetap setia. Dari dulu sampai sekarang teman-teman. Dari zaman bangsa Israel sampai sekarang. Dan sampai selama-lamanya dia tidak akan pernah berubah. Terkadang justru kita sebagai manusia yang gak setia. Setuju gak? Tuhan mah gak pernah kemana-mana. Tapi kita yang selalu pergi-pergian. Lari ke sana, lari ke sini. Pengen nyoba ini, pengen nyoba itu. Padahal Tuhan udah jelas bilang, ikut aku. Tapi kita pengen nyoba lain. Akhirnya jatuh. Udah gitu nangis. Kayak anak kecil ya sebenarnya, kayak si Eben misalnya. Pengen main listrik. Kemarin pas CG kan, pengen main listrik, tapi kata orang tuanya jangan bahaya. Tapi dia nangis pengen, tapi nanti setelah kesetrum, dia bakal gimana? Nangis. Terus orang tuanya paling cuman bisa memeluk dia, cium dia, kasih sembuh dia. Sama. Kadang kita juga gitu. Tuhan aku pengen kesini dulu. Jatuh. Tuhan
Tuhan kenapa aku jatuh, kenapa aku terpuruk, kenapa aku bisa sampai kayak gini. Akhirnya Tuhan bilang, udah sini balik yuk. Gak apa-apa, Tuhan tetap terima. Kita itu sebagai manusia seringkali mengikuti pikiran kita sendiri, teman-teman. Kita udah tahu yang baik. Aku percaya di sini teman-teman ada orang-orang yang pintar. Ya, kita tahu apa yang baik. Tapi kadang yang keras tuh ini, hati. Hati kita keras untuk melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Otak udah tahu, mulut udah tahu. Tapi hati itu keras. Tapi walaupun demikian, Allah adalah Allah yang adil, teman-teman. Sehingga di saat kita sudah melakukan kesalahan, terus kita jatuh dan kita dicobai, kita masuk pencobaan, Allah berfirman melalui Rasul Paulus bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kurang apa lagi teman-teman ya Tuhan kita? Kurang apa lagi? Kita buat salah, kita dicobai, kita jatuh. Tapi Tuhan bilang tenang. Intinya dia bilang tenang ada aku. Aku akan bantu kamu juga keluar dari pencobaan itu. Mungkin di antara kita ada yang udah pernah merasakan itu juga ya. Mengalami pencobaan karena istilahnya mungkin kebodohan kita sendiri. Tapi sampai sekarang Tuhan tetap menyertai enggak? Tetap menyertai enggak? Ada amin? Tuhan tetap menyertai ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari pembacaan kita hari ini. Sebenarnya dari dulu manusia itu udah melakukan banyak kesalahan. Banyak banget. Tapi dari dulu kesetiaan Allah tidak pernah hilang sampai sekarang. Bahkan sampai saat ini Allah tetap setia kepada setiap dari kita yang hadir di ibadah ini. Setia, Tuhan selalu setia. Jadi tantangan untuk kita apa nih? Setelah kita tahu Allah itu setia apa? Apa yang harus kita lakukan? Karena kita udah tahu Allah itu setia sama kita. Kitanya, ini tanya ke diri sendiri ya, kitanya mau belajar setia gak sama Tuhan? Ya, Allah udah setia sama kita. Kitanya mau belajar setia sama Tuhan gak? Itu pilihan yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan teman-teman. Mungkin sekarang ini Allah sedang membuka tangannya dengan lebar ya. Dan menunggu supaya kita itu bisa kembali sama Dia. Kalau mungkin saat ini kita sedang mengalami pencobaan, coba kita lihat lagi dari diri kita masing-masing. Apakah Allah yang melupakan kita atau kita yang sedang menutup diri untuk Allah? Ya, itu yang perlu kita renungkan. Karena Allah selalu setia. Pertanyaannya, apakah kita mau selalu setia sama Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu setia dalam hidup kami. Di saat kami mengalami banyak dosa dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau tetap setia dan Engkau tetap mengasihi kami ya Bapa. Dan kami sangat-sangat bersyukur dan kami minta maaf Tuhan. Jika saat ini kami tidak setia dengan Engkau. Tuhan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hati kami. Memampukan kami Tuhan. Supaya kami bisa tetap setia kepada Engkau. Sampai pada hari terakhir kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang terus bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam pengakuan iman. Semuanya dipersilakan berdiri. Bersama,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Sehingga pada hari Minggu ini kami berkumpul lagi semua karena anugerah-Mu. Kami mau menaikkan bahan-bahan doa kami, tapi sebelum itu ampuni dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Dan laikan kami untuk menaikkan doa ucapan syukur kami. Khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin yang ada dan semua yang terlibat dalam pemerintahan, biar dapat memimpin dengan keadilan, dengan hikmat daripada Engkau. Begitu juga buat pemimpin-pemimpin gereja di seluruh dunia, khususnya bagi pemimpin gereja Anglikan dan juga pengurus-pengurus STBC, biarlah semuanya dapat melakukan pelayanannya dengan tuntunan daripada Engkau dan melakukannya dengan hikmat dan kekuatan daripada Engkau, dan juga segala program yang dijalankan, baik itu CG yang dijalankan pada hari Sabtu, biarlah semuanya pelayan Tuhan juga Engkau memberkati, dapat mempersiapkan apa yang menjadi tanggung jawab kami masing-masing. Dan juga teman-teman kami yang berkuliahan juga Engkau yang memberkati mereka, bahkan yang bekerja dan juga yang berumah tangga, Tuhan juga memberkati dan menyiapkan apa yang menjadi keperluan kami. Dan kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa bagi orang-orang sakit dimanapun saat ini berada. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan kami makin percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dan terimalah segala doa kami ini hanya dalam nama Yesus. Dan juga kami tidak lupa berdoa khususnya pada hari ini dan sampai hari esok kami akan melakukan akhir pekan Alpa. Biarlah Engkau yang melindungi dan memberkati perjalanan pulang dan perginya. Dan segala yang diperlukan Tuhan cukupkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam persembahan. Baik, teman-teman semuanya boleh mempersiapkan. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan kita.
Kami ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk beribadah bersama di sini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali datang. Mungkin ada di tempat ini atau ada di Zoom. Selamat datang. Oh, wah, boleh yang di kiri kanannya boleh memberi salam dan tepuk tangan selamat datang. Kami rindu untuk berkumpul bersama kembali di ibadah minggu depan. Lalu kami juga berterima kasih kepada pengkhotbah pada hari ini, Kak Raisa. Tuhan memberkati Kak Raisa sekeluarga beserta pelayanannya. Lalu setelah ibadah ini akan ada berkat Tuhan di bawah yang akan kita nikmati bersama-sama, jadi jangan langsung pulang. Lalu terakhir ada teman kita ya, hari ini yang berulang tahun, bukan hari ini, tapi bulan ini yang berulang tahun ada Bang Jackson dan Kak Gideon. Mungkin bisa kita bernyanyi bersama ya, untuk kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan akan diminta Bu Hertina untuk mendoakan nanti ya. Oh, lagi gendong baby. Iya, Bang Jackson dan Kak Gideon silakan maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Silakan dipegang kuenya. Ya, ditiup dong. Oh iya. Oh. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Bang Jackson dan Kak Gideon. Kita akan mendoakan Bang Jackson dan Kak Gideon dipimpin oleh Kak Selvi. Boleh? Oke, teman-teman, kita bersama-sama akan mendoakan untuk kedua teman kita yang berulang tahun, yang semakin dewasa. Kita berdoa supaya mereka segera menemukan apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka impikan ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa untuk kedua teman kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua, terutama kepada kedua teman kami, Jackson dan juga Gideon yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur untuk berkat, kasih dan anugerah Tuhan yang selalu baru, yang selalu melimpah dalam kehidupan kedua anakmu ini. Kami mau berdoa untuk masa depannya, kiranya Tuhan Engkau memberkati, menyediakan yang terbaik buat kedua anakmu ini Tuhan. Dalam perkuliahan mereka pada saat ini Tuhan menyertai, dan sampai pada waktu Tuhan mereka akan lulus dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani banyak orang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, biarlah dalam sepenuh kehidupan mereka tetap pakai untuk memuliakan namamu. Dalam nama Yesus, amin. Yeay, selamat ulang tahun sekali lagi. Oke, silakan duduk. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan kita semua untuk berdiri. Dan bersama kita akan mengangkat satu pujian, Firman Terangi Jalanku. Bersama kita bertepuk tangan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku
Baik, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh berdiri dan kita bersalam-salaman di antara satu sama lain. Selamat hari Minggu.